Onar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om bibi-bibi Jujaru Dengungare di mana saja dorang berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diliputi segala keberkahan, baik keberkahan rizki, umur, kesehatan dan pekerjaan. Saudara-saudara, senang sekali kembali berjumpa dengan dorang semua di Jatem Bonsai Studio Kalumata Puncak. Setelah sekira 2 purnama saya tidak sempat membuat podcast singkat tentang bonsai, karena ada beberapa pekerjaan di luar rumah yang harus saya lakoni, dan karena itu mendistrak fokus saya untuk bercerita melalui podcast. Barulah hari ini saya kembali menjumpai Anda dengan uraian yang sama tentang bonsai. Di hadapan Anda pada hari ini sudah ada satu pohon bonsai program yang sudah saya rawat sekira 6 tahun lamanya. Nama pohon ini adalah serut atau Strepblus asper dalam nama Latin. Sebagian orang di zaman dulu menyebutnya sebagai pohon sikat gigi karena cabangnya yang lunak bisa dimanfaatkan sebagai sikat gigi tradisional pada zaman dulu sebelum muncul pabrik-pabrik pasta gigi dan sikat gigi modern. Di bidang yang lain, para orang tua zaman dulu juga memanfaatkan daun tanaman ini sebagai amplas alami. Karena itu sebagian orang tua zaman dulu menyebutnya sebagai pohon amplas. Daunnya dengan tekstur yang sedikit kasar pada bagian belakang dimanfaatkan sebagai amplas untuk menghaluskan, memfinishing kerajinan mobiler orang tua zaman dulu. Nama pohon ini di berbagai daerah disebut dengan nama yang berbeda. Di Indonesia kita sebut tadi sebagai pohon serut. Di Malaysia mereka menyebutnya sebagai pohon kasinai. Di Filipina dan daerah-daerah lain yang tinggal bermukim suku-suku Tagalog, mereka menyebutnya sebagai pohon kalios. Di India, nama pohon ini adalah Dahlia, Kacana atau Sahora. Dalam bahasa Sanskerta, pohon ini disebut sebagai Akasdara dan Buta Friska. Sementara di Thailand, pohon ini disebut sebagai pohon koi. Manfaat pohon ini cukup banyak tadi saya sebutkan, diantaranya sebagai pohon sikat gigi karena cabangnya dimanfaatkan sebagai sikat gigi alami setara dengan siwak yang tumbuh di daratan Afrika dan Timur Tengah. Di Thailand, kulit pohon ini dimanfaatkan kurang lebih 700 tahun lamanya dari abad 13 sampai abad ke-19 oleh kerajaan Thailand untuk mendokumentasikan naskah-naskah kuno di Thailand. Karena kulitnya bisa diolah menjadi kertas dalam home industry tradisional. Industri tradisional di Thailand ini dimanfaatkan sebagai kertas. Sehingga dalam bidang literasi, kulit dari tanaman ini juga cukup punya manfaat yang besar. Sama seperti cerita tentang naskah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang didokumentasikan di atas pelepah korma di tanah Arab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada tanaman ini sebagai bonsai, saya memanfaatkannya sebagai tanaman yang nanti kita akan programnya menjadi bonsai. Saat ini pohon ini sudah dalam proses membonsainya sudah mencapai presentasi 80% sebelum nanti mencapai tingkat kematangan anatomi yang lengkap untuk disebut sebagai bonsai yang ideal. Kembali pada manfaat tanaman ini, selain di bidang arsitek dan literasi tadi,
Tanaman ini juga memiliki manfaat yang cukup besar di bidang kesehatan. Dipercaya mampu mengobati berbagai jenis penyakit, diantaranya diare, kemudian kanker, kolesterol, dan lain sebagainya. Karena itu pohon ini juga di bidang kesehatan digolongkan sebagai tumbuhan etnomedicine. Etnomedicine itu adalah satu jenis tanaman yang dipercaya atau diyakini oleh sekelompok masyarakat dari suku budaya tertentu sebagai tanaman yang memiliki fungsi mengobati dan menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Sehingga tadi saya sebutkan pohon ini digolongkan dalam bidang kesehatan sebagai tanaman etnomedicine, selevel dengan daun binahong, akar kusu-kusu, goraka, kuning, dan lain sebagainya yang memiliki manfaat sebagai tumbuhan obat. Kita tidak cerita tentang tanaman obat. Yang kita mau urai adalah tanaman bonsai, saudara-saudara. Di dunia bonsai sebagai seni rupa memanfaatkan tumbuhan sebagai objek hidup. Bonsai menggabungkan dua ilmu sekaligus, yakni ilmu seni dan ilmu pertanian. Karena itu dalam merawat bonsai kita harus mau tidak mau harus memiliki pengetahuan dasar tentang dua seni itu, seni sendiri yang kemudian diaplikasikan pada bonsai sebagai objek seni, lalu ilmu pertanian yang hampir seluruh cabang ilmu pertanian harus dikuasai minimal dasar-dasarnya, karena merawat bonsai memang butuh ketelatenan dan keterampilan